Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta, Pak. Yang nilainya 1,8 triliun, Pak. Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga mencari informasi. Lu kalau mau saingan sama Indomaret atau Alfamart, minimal lu butuh AC lah. Jangan kipas. Lu punya dana 1 triliunan. Dan lu lihat saingan lu semuanya pakai AC. Pikiran lu apa? Ya pakai AC. Ngapa lu beli kipas 1 triliun? Gak masuk akal aja. Dipikir-pikir ya, 1 triliun buat kipas. Tapi pas mau bayar ternyata Milonya ini nggak bisa beli sasetan. Waduh, harus rentengan lah. Apa gunanya kalian display sasetan gitu loh? Waktu di kasir juga sebenarnya aku nungguin yel-yel, tapi ternyata nggak ada. Aku belanja ini semua habis 33.650. Oke, belanjanya di Koperasi Merah Putih. Tapi setelah dilihat-lihat lagi, nggak ada koperasinya. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja hari ini dan diberikan kesehatan, rezeki yang paling ahoy. Wait. Ada apa kabar ya Pak Ngomlo? Wait. Ada apa kabar hari ini guys? Ya. Kali ini Mang Omlo akan memberi kabar gosip terpanas guys. Tentang itu guys, ya awal Kopdes guys. Bagaimana perkembangan Koperasi Desa Merah Putih hari ini guys. Di TikTok banyak yang ramai guys. Hasilnya tak ya belum bisa menyaingi Alfamart. Katanya kan Kopdes akan menyaingi Alfamart atau Indomaret guys. Langsung guys dari Bandung guys. Katanya DPRD mengusulkan negeri ada SPP kembali. Ini anggota DPRD bagaimana ya, sudah sekolah gratis pengen diadain SPP lagi, gratisnya nggak ada. Itu mengalami kemunduran kayak biasa. Anak-anak warga sudah terbantu dengan sekolah gratis, ini DPRD mengusulkan kembali adanya SPP guys. Bagaimana menurut kalian DPRD usulan seperti ini? Tapi maka dia tidak setuju guys. Yuk, bagaimana keseruannya? Yuk, jangan lama-lama. Wait, tunggu dulu like dan subscribe-nya, dukung terus Mang Ngomlo, kirim super thank-nya, hype-nya, biar Mang Ngomlo memberikan video-video konten-konten yang menarik buat kalian. Jangan lupa kritik dan sarannya guys ya di bawah. Oke, let's go. Kita jangan lama-lama. Let's go. Orang ini belanja di Kopdes tapi menemukan banyak anomali. Jadi kalau kalian tahu, ada akun IG yang bernama Beryl Haq. Ada satu konten dia yang mencoba belanja ke Kopdes, tapi yang dia temukan banyak sekali hal-hal anomali. Seperti ini contohnya, awal masuk Koperasi Desa Merah Putih, sudah ada karyawan yang bilang kalau banyak produk yang habis. Entahlah ini habis karena terjual atau apa, karena sepanjang video gak ada pelanggan lain selain Mas Beryl ini. Nah, anomalinya dimulai dari rak panjang yang banyak kosong. Satu rak panjang yang isinya minyak semua dan mie instan. Nah, dari semua itu, ini nih punchline-nya. Di rak apotik yang harusnya isinya obat-obatan, ada Sunlight aja. Siapa orang batuk berdahak minumnya Sunlight yang ada mati? Ini mah jangankan saingan sama Indomaret ataupun Alfamart, warung Madura aja udah kalah jauh. Nah, belum sampai situ ternyata. Kalian sadarkan kalau Bro Beryl ini mengambil produk yang sudah ditaruh di display semua. Ternyata ada produk yang nggak bisa dibeli karena belum masuk di stok mesin kasir. Kok yang ini belum bisa dijual karena di stok belum masuk. Barang udah ada di display, tapi belum bisa dibeli. Nah, terakhir pas dia mau bayar ternyata belum bisa pakai kris dan hanya bisa pakai tunai.
Pantes lah Wowotek bilang kalau di desa nggak pakai dolar. Endingnya juga cukup menyusahkan ya, karena Kopdes ini belum menyediakan kantong plastik. Jadi barang belanjaan harus diantar ke mobil dulu. Iseng-iseng beli jajan di Koperasi Merah Putih. Hai, assalamualaikum. Ceritanya hari ini kita habis olahraga. Waktu jogging kita ngelihat ada tulisan Koperasi Merah Putih di salah satu kelurahan yang ada di Kota Blitar. Ya udah kita masuk ya karena penasaran. Sebenarnya Koperasi Merah Putih ini apa sih yang dijual? Apakah benar seperti yang di aplikasi tok-tok itu ya? Ya setelah masuk, zap, shock kayak gitu. Kenapa? Hampir setiap lorong ini produknya itu-itu aja, direnggang-renggangin biar terlihat penuh dan banyak step rak itu kosong, nggak ada barangnya. Produk apa yang dijual? Seperti ini bumbu racik yang beberapa biji tapi di berjarak ya, penataannya tuh berjarak kayak gitu. Jadi biar terlihat penuh. Mie instan, tepung dan gitu. Seperti yang diberitakan ada namanya gas LPG harga 16.000. Ternyata setelah masuk sini nggak ada juga. Jangankan gas yang harga 16.000, 18.000 ya kan, tabungnya aja itu nggak ada. Jadi kayak kurang aja gitulah produknya. Terus kita aja yang misal kata punya toko di pinggir jalan, promosi sudah gencar-gencaran, pembeli aja tuh masih mikir untuk beli. Lah ini promosinya kurang, produknya kurang lengkap, harganya juga masih jauh dari harga-harga grosir. Terus lokasinya, tempat parkirnya. Apakah yakin program ini bisa berjalan dengan yang dimaukan pemerintah? Ya sudahlah ya, setidaknya kita tahu apa yang mereka jual dan ini salah satu kondisi gudangnya. Kukira yang dinamakan Koperasi Merah Putih ini adalah tempat menjual produk UMKM masyarakat sekitar. Ternyata yang dijual itu sama aja kayak toko-toko pada umumnya. Aduh, dan konyolnya lagi nanti di depan kasir itu, di belakang kasir ya tepatnya, itu tadi ada tulisan apotik, tapi nggak ada yang namanya obat dijual, itu nggak ada. Jadi kayak apa ya, belum persiapannya tuh masih kurang banget dalam pembukaan toko ini. Ya sudahlah, terserah pemerintah mau bikin program apa. Sekian ocehanku, silahkan kalian nilai sendiri ya, bye. Review jujur belanja di Koperasi Merah Putih. Aku kira yang beredar video display Koperasi Merah Putih itu karena pegawainya belum di training. Tapi pada kenyataannya, realnya display Koperasi Merah Putih kalian bisa lihat sendiri di video ini. Ternyata Koperasi Merah Putih memang konsepnya baris berbaris. Pelatihannya pun menggambarkan cara mendisplaynya. Aduh, militer sekali. Tenang, tetap ada positifnya kok. Positifnya adalah pembeli jadi nggak bingung, nggak susah. Ya karena memang nggak ada pilihan. Untuk display di rak apotik ini memang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang punya relasi orang dalam. Kita yang nggak punya relasi orang dalam pasti melihatnya kosong kan? Enggak, ada loh itu isinya. Karena aku udah terlanjur masuk, masa sih nggak beli? Takut dong. Nggak apa-apa, hitung-hitung sambil ngelarisin bisnisnya orang kaya. BTW aku beli sasetan Milo seperti ini, tapi pas mau bayar ternyata Milonya ini nggak bisa beli sasetan. Waduh, harus rentengan lah. Apa gunanya kalian display sasetan gitu loh? Waktu di kasir juga sebenarnya aku nungguin yel-yel, tapi ternyata nggak ada. Aku belanja ini semua habis 33.650. Oke, belanjanya di Koperasi Merah Putih. Tapi setelah dilihat-lihat lagi, nggak ada koperasinya. Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta, Pak. Yang nilainya 1,8 triliun, Pak. Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga mencari informasi ke pihak-pihak terkait juga tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran 1,8 triliun itu betul tidak, Pak? Kalau memang pengadaan ini betul, Pak Menteri, itu kipas anginnya mereknya apa? Spesifikasinya apa? Dan kemudian dibelinya di mana, Pak Menteri? Soal kipas angin ini saya nggak tahu. Ini karena pengadaannya bukan di kami, Pak. Tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini 11.464. Jadi apa namanya? Tapi itu saya nggak tahu persis. Lu kalau mau saingan sama Indomaret atau Alfamart, minimal lu butuh AC lah. Jangan kipas. Lu punya dana 1 triliunan. Dan lu lihat saingan lu semuanya pakai AC. Pikiran lu apa?
ya pakai AC. Ngapa lu beli kipas 1 triliun? Gak masuk akal Ya, aja. AC. Dipikir-pikir ya, 1 triliun buat kipas. Hah? 1 triliun buat kipas. Hah? Tapi gue punya teori. Lu mau denger teori gue apa enggak terserah. Terakhir kali ada suatu hal yang gak jelas kayak gini, itu MBG ngeluarin anggaran buat motor listrik yang sampai ribuan tuh yang udah terbengkalai di gudang. Sekarang tuh MBG-nya kena kasus korupsi. Nah ini kalau misalnya ini kayak begitu, wah ini mah semoga aja enggak, tapi wah. Jadi ada kelanjutannya nih, yang soal koperasi desa tuh punya budget 1 triliun buat kipas. Menurut mereka, harga 1 unit kipas itu 11 juta rupiah. Jadi 1 kipas harga itu 11 juta. Pak, saya mau nanya sama Bapak yang ngurusin beli kipas itu siapa kek? Bapak beli kipas di mana? Di planet Mars. Nih Pak, saya bisa ke warung dan nanya harga kipas yang sama yang Bapak pengen beli itu, harga itu nggak nyampe sejuta Pak. Bahkan saya berani taruhan kalau harganya nggak nyampe 500 ribu. Bahkan harga saya aja nggak nyampe 5 juta guys. Paling 2 jutaan, 3 jutaan itu udah aslinya bagus. Dan ini kipas 11 juta, itu dari mana? Hah? Pakai nalar lah. Tolonglah Pak, itu uang kita Pak, jangan pakai buat yang aneh-aneh Pak. Bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini 11 juta 464. Maka Ya, pada AC. kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran 1,8 triliun itu betul tidak Pak? Saya tadi pagi coba membuka di e-commerce harga kipas angin. Saya tidak ngomong yang tidak terkenal, ngomong yang selama ini dipakai rakyat kita aja, namanya Cosmos. Kipas angin Cosmos di e-commerce, yaitu kipas angin di e-commerce official store-nya milik Cosmos, itu harganya 338.000 Pak Andre, Pak KW, ya kan? 338.000. Itu kalau beli satuan loh Pak. Artinya kalau pemerintah beli dalam jumlah ribuan, ratusan, bahkan 1,8 juta begitu, artinya pastinya akan jauh lebih murah dari 300.000 yang kita temukan di Shopee dan Tokopedia. Itu kipas angin yang standing loh Pak. Yang hempasan anginnya mungkin bisa menghempaskan tikus-tikus di KDMP begitu Pak. Nah, maka pertanyaannya, kalau memang pengadaan ini betul Pak Menteri, itu kipas anginnya mereknya apa? Spesifikasinya apa? Dan kemudian dibelinya di mana Pak Menteri? Soal kipas angin ini saya nggak tahu. Ini karena pengadaannya bukan di kami Pak, tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini 11 juta 464. Jadi apa namanya? Tapi itu Ya, saya nggak tahu AC. persis. Aneh banget guys, Menteri Koperasi tidak tahu-menahu mengenai pengadaan kipas angin sebesar 1,8 triliun. Jadi pernyataan ini dilontarkan saat rapat di DPR ya. Jadi anggota DPR itu menanyakan tentang kejelasan dari mana asalnya pengadaan kipas angin yang sebesar 1,8 triliun. Lalu Menteri Koperasi Ferry Juliantoro itu mengatakan bahwa dia tidak tahu-menahu mengenai pengadaan kipas angin tersebut karena bukan dia yang melakukan pengadaan. Jadi istilahnya dia bilang pengadaan ini bukan dari kami. Ya, dan kalau gue lihat ya, ini ada beberapa keanehan ya. Yang pertama, kenapa bisa Menteri Koperasi tidak tahu mengenai anggaran sebesar itu? Lalu kita ini harus nanya ke siapa ya? Kalau Menteri Koperasinya aja tuh nggak tahu gitu loh. Ini membingungkan ya. Ya makanya kenapa anggota DPR itu sampai bertanya, karena kan harusnya dia punya kapasitas untuk menjawab. Karena ini kan termasuk pengadaan yang besar ya, bukan hanya pengadaan 10 juta, 20 juta, ini pengadaan 1,8 triliun rupiah. Dan entah kenapa Menteri Koperasi itu nggak tahu pengadaan sebesar ini. Tapi gue melihat ini benar-benar sangat-sangat tidak bertanggung jawab ya, anggaran sebesar itu seperti lempar-melempar, tidak tahu menahu, ditanya ini pengadaan dari mana. Itu Menteri Koperasi kan pemimpinnya gitu ya, harusnya dia tuh tahu seluk-beluknya, apalagi itu anggarannya besar, seolah-olah anggaran itu tuh kayak jadi main-main gitu ya. Ya, AC. Nggak perlu tahu lah itu asalnya dari mana gitu, seolah-olah seperti itu ya. Sebenarnya ini cukup memalukan ya. Gua harap sih pemerintah itu dalam berkomunikasi itu lebih profesional gitu ya, dan ini kan sesuai bidang ya, harusnya benar-benar ada tanggung jawab untuk menjelaskan secara rinci dari mana asal
dana tersebut karena ini dananya besar sekali. Ya itu aja lah guys, gua ngangkat ini karena gua agak bingung aja gitu ya kenapa bisa sampai Menteri Koperasi itu ngomong seperti itu. Kalau menurut kalian gimana guys? Yes, udah jelas ini lebih parah daripada MBG. MBG segila-gilanya MBG, senyeleweng-nyeleweng MBG, itu masih ada petani yang barang dagangannya diabsorb pemerintah dan akhirnya demand pull inflationnya membuat harga naik karena ada demand. Masih ada memberikan keuntungan lah. Yes. Begitu gua ngelihat ada berita 30 juta per hari untuk per orang, per bulan atau per hari terus untuk orang latihan militer. Saya tahu lah itu untuk bela negara, itu untuk cinta negara. Ya, tapi itu kan nggak perlu harus dilakukan juga sih, itu poinnya. What's the reason behind that? Karena ini bukan gue yang ketawain, ini tetangga kita sebelah, negara-negara tetangga akan ketawa mati ngelihat itu. Ya guys, bagaimana menurut pendapat kalian tentang koperasi desa ini? Ya, koperasi desa kan rencananya Prabowo membuat koperasi desa biar desa-desa itu maju, UKM-UKM-nya jalan, dan desa itu ya bisa mandiri gitu ya. Tetapi faktanya, buktinya Kopdesnya seperti ini tidak jalan. Barang-barang bukan UMKM, barang seperti biasa jualan di kayak jual di warung-warung, Alfamart, UMKM-nya mana? Dan ya itu tadi faktanya orang beli di situ pada kosong, ini kosong nggak komplit. Gas gak ada, lalu obat-obat juga gak ada, tapi gak ada tempat buat bawa belanjaannya guys, maupun kresek maupun tas jinjingan. Parah ini. Ayolah Pak Bobo dikembangin ini buktinya. Lalu ini Kopdes menganggarkan kipas. Harganya berapa? Satu kipas 11 juta. Ini kayak MBG lagi, ini bisa korupsi ini. Bagaimana anggaran kipas? Aduh, apa tuh pakai AC Pak? Masa kalian pakai kipas? Kipas itu untuk apa? Itu harga 11 juta, AC 3 juta, 4 juta bisa Pak. Ini kipas 11 juta, ampun. Menurut kalian bagaimana Kopdes ini? Ya, kalau kalian setuju di bawah, jangan komen di bawah ya. Jangan lupa dulu terus ngobrol, beli like dan subscribe-nya. Bye. Makasih. Matur suwun. Go.